Hai, gue Steffi. Hai, gua Ata. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, ya Steffi Ata. Di sini gue akan ngobrol-ngobrol banyak tentang self development. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang sesuatu yang lagi common banget. Kenapa common? Karena gue lagi banyak denger nih. Banyak yang ngomong langsung juga tentang yang namanya quarter life crisis. Gue sendiri sih pernah ngalamin, ya, dan mungkin beberapa kali dari kalian tuh pernah ngalamin. Dan di sini gue nggak akan ngemeng sendirian, karena gue ditemani oleh Pencala. Hai. Apa kabar? Baik. Aduh, Seneng banget ketemu temen lagi pandemi kayak gini. Kalau ketemu temen kayaknya gitu. gitu ya. Nah, sama sih. Kok gue sih kayak biasa aja deh. Iya. Gue kayak biasa aja ketemu lu kayaknya. Aduh. Biasa ya. Baru mulai udah ngeselin. Oke? Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak ngeselin nggak seru ya. Kali ini kita kan ngobrol santai aja. Kenalin dulu dong. Namanya siapa? Biar khalayak rame ini tahu loh. Siapa Kanjeng di balik layar monitor ini loh. Silakan Kanjeng, kenalkan diri lu Kanjeng. Saya kan pemalu orangnya, jangan gitu. Pemalu? Pemalu yang berada pada spektrum malu-maluin gitu ya. Lu tuh malu gimana gue? Gue ini apa? Bocor abis gitu. Lo udah lewat. Udah kalau garis tuh dia udah lewat, udah nggak ada. Oke, langsung aja kita tanya pada yang ada di balik layar ini, seorang Kanjeng. Silakan perkenalkan dirimu, Kanjeng. Apa Kanjeng sih? Oke, nama gue Sarilani Wirawan. Biasanya sih dipanggil Sari aja. Sari gitu, nggak pakai Sari aja ya, Sari. Terus professional leadership coach. Wow. Dan dalam 1 tahun terakhir, gue dengan beberapa teman initiate sebuah agency consulting untuk coaching dan fasilitasi yang fokusnya ke teman-teman yang kerja di sektor pembangunan. Gitu. Wow. Dan kalau dari si personal, gue punya 2 anak ABG, 1 mau kuliah, 1 baru masuk SMA. Wah, pas banget ini. Ini pas banget. Beliau kebetulan udah punya anak yang baru masuk kuliah nih. Ini udah deket lagi nih. Kalau misalkan kita balik lagi sama tema kita tadi, quarter life crisis gitu kan. Kan kalau misalkan gue baca literasinya kan jaraknya tuh kan, intervalnya tuh kan antara 18 sampai, mulai ada yang dari 18 tahun sampai ke 33 sampai 38. Itu beda-beda literasinya, soalnya nggak ada ukuran pasti yang namanya quarter life. Bahkan murid gue juga yang masih SMP kelas 3 aja ngerasain. Beliau ini juga, Kak Sari ini, dia adalah dulunya tuh coach gue, gitu. Jadinya nih, gue juga coach, tapi gue punya coach ya, karena gue sadar. Itu penting. Gue coach, gue juga punya coach. Iya, gue punya coach, karena gue merasa bahwa gue tuh nggak bisa berkembang sendiri, dan gue butuh yang namanya seseorang untuk gue bagi ceritanya, untuk bisa membuatku tuh menggali diri gue lebih dalam lagi, mengeksplorasi diri gue lagi, dan gue butuh coach. Kalau gue seorang coach, tapi butuh coach. Ya, apalagi kalian semua, pasti kalian semua butuh yang namanya, ya setidaknya mentor lah, atau teman, atau panutan lah, ya. Kalau bahasa kita kan panutan Q, gitu kan. Oh, ini kalau kita bilangnya hati-hati juga kalau milih panutan Q ya. Oh iya, bener banget. Jangan sampai yang Cim, please deh. Dilihat sertifikasi atau enggak. Betul banget. Jadi nggak asal milih coach ya. Oke. Sebelumnya gue pengen cerita dulu nih. Gue waktu pertama kali ketemu yang namanya Kak Sari, cuma waktu itu karena satu institut coaching sama gue, jadi gue merasakan yang namanya pada saat itu tuh 3 tahunan yang lalu, itu gue merasa seperti gue umurnya udah 28 atau 29 gitu, in middle of that. Dan gue merasa kok pencapaian gue tuh gak seperti teman-teman gue gitu loh. Terus gue ngeliat kayak teman-teman gue kok udah pada maju, kok gue masih di sini-sini aja.
gue udah berusaha begini, berusaha begitu, tapi ya gimana, kayak gue tetap gak merasa fulfill gitu loh, gak merasa apa ya, diri gue itu terpuaskan gitu loh, sehingga gue masih mencari dan mencari gitu loh Kak Sari. Dan akhirnya gue datang ke Kak Sari ini, dan belakangan gue baru tahu ini namanya adalah quarter life crisis gitu. Nah, menurut lo, kalau misalkan lo ketemu sama orang-orang yang begini, sebenarnya ini orang-orang yang kayak gue gini atau teman-teman kita di luar sana yang merasakan hal yang sama, itu kenapa sih Kak Sari? Tahu ya, lu tanya sama diri lo sendiri. Jawabannya cukup mencerahkan ya guys, cukup mencerahkan ya. Tanya diri sendiri, tapi ya cukup dalam ya. Tanya aja kenapa gue sebenarnya gitu kan. Nah ini juga yang jadi pertanyaan gue saat itu, gue kenapa ya? Dan ini yang jadi pertanyaan banyak orang di luar sana gitu. Ya sebenarnya balik lagi. Coba sebelum gue jawab tuh, gue sebenarnya agak kepo nih. Apa yang membuat lo bikin topik quarter life crisis gitu? Dan maksud gue gini lah, gue punya beberapa coaching juga gitu ya, yang bicara yang datang dengan, aduh gue kayaknya krisis nih gitu ya, terus kayak kayak udah mau kebakaran rumahnya gitu ya. Nah gue jadi penasaran aja, kalau lu sendiri tuh lu apa sih yang bikin lu pengen, dan kenapa temen-temen segenerasi gue, segenerasi lu itu topik krisis tuh kayak jadi sesuatu yang gede banget gitu. Karena gue coba ingat-ingat ketika gue di usia 28, 30, gue krisisnya apa ya? Gue nggak nemu masa. Mungkin gini Kak. Jadi gini loh, kalau dari gue pribadi ya, sebelum bahas tentang orang-orang itu ya, gue pribadi itu merasa mungkin gara-gara ada sosmed juga kali ya. Jadi di sosmed itu kan ajang orang panjat sosial gitu. Ketika kita ngeliat, si Anu sukses, kebakar, jebret. Si Anu sukses, kebakar, jebret. Sila. Si Anu udah begini, si ini udah begini, tapi gue masih di sini-sini aja gitu loh. Dan di situ dilemanya gini, gue pengen ngejar tuh orang. Tapi kalau dengan situasi gue atau pekerjaan gue yang seperti ini, gue nggak akan bisa ngejar tuh orang. Gitu. Jadi kayak ada semangat kompetisi, cuman back to reality, kalau gue ngulang dari awal, gue butuh waktu lebih lama dong, gitu kan. Kayak kalau gue ulang dari awal, berarti gue butuh waktu lebih lama dong, gitu. Ini kalau dari gue pribadi ya, ada juga kan kalau quarter life crisis kan, kalau gue baca literasinya, sebenarnya feeling anxiety ini, perasaan kayak resah, gundah gitu kan. Mereka-mereka yang ditanyain kapan nikah gitu ya, khususnya para perempewi gitu ya, yang udah umur 28, 29 gitu kan, ditanyain kapan nikah, atau mungkin mereka memang belum pengen nikah gitu kan, cuman ada tuntutan sosial gitu, tuntutan sosial, ada social measurement, yang ada ukuran-ukuran sosial tuh yang umur segini tuh harus segini, umur segini harus segini, apalagi kalau misalkan sekarang kan banyak tuh yang motivational quotes yang bilang, being rich before 30 gitu. Being rich before 30, anjir, gue udah mau 30 begini-begini aja. Disitulah gue merasa makin, gitu. Waktu itu sih gue belum mendengar kenal kata-kata krisis ya, belum kenal kata-kata krisis. Jadi gue belum kayak melabelkan dan mengamini bahwa diriku tuh sedang lagi krisis gitu. Jadi itu gue mungkin nggak down banget. Nah sekarang kan dengan digaung-gaungkan krisis, bentar orang bilang krisis, bentar orang bilang krisis, sih belum tentu juga krisis gitu, walaupun gitu kan. Benar. Begitu sih Kak, jadinya tuh. Kalau gue pribadi gitu. Dan itu sih kalau di psikologi tuh ya, hati-hati. Kenapa kalau di psikologi itu sangat hati-hati memberikan diagnosis, memberikan sebuah pernyataan, mengeluarkan sebuah terminologi, karena gitu bisa jadi label itu kemudian jadi overinterpreted gitu, yang harusnya enggak, yang harusnya sebetulnya transisi biasa lah dalam hidup, mana sih ada yang tetap ya, dalam hidup itu kan semua yang permanen itu kan perubahan gitu ya. Cuman ketika kemudian ada terminologi ini, rasanya wah saya in crisis gitu ya. Jadi
itu sih sebenarnya kenapa nggak cepet-cepet, misalnya kalau di psikologi itu kan nggak cepet-cepet dibilang hiperaktif, cepet-cepet ADHD itu kan hati-hati banget ya kalau para psikolog tuh untuk melabel. Termasuk juga sebenarnya dengan quarter life crisis gitu. Sebenarnya gue sih pengen ngajak teman-teman tuh untuk ngelihatnya gini lah, transisi kehidupan gitu. Itu kan transisi ya, perubahan gitu. Perubahan yang disertai sama pertanyaan-pertanyaan dari dalam hati itu. Resah gitu kan, model rasanya kayak resah, gelisah gitu ya. Dan sebenarnya kan resah gelisah itu buat manusia bagus loh. Karena itu tandanya kita sedang nggak nyaman dan kita perlu melakukan hal berbeda supaya keluar dari resah itu. Kalau resah dipikirin, kenapa sih gue resah? Jadi lo udah resah. Terus lo mikirin kenapa lo resah, ya lo tambah resah lah. Berarti menanyakan kenapa diri kita ini sebenarnya lagi kenapa diri kita itu sebenarnya nggak benar, nggak baik gitu, apa gimana? Nah, pertanyaan tuh lebih bukan pertanyaan soal gue resah kenapa sih gitu ya. Oke lah, itu untuk sebuah pertanyaan awal di diri lo boleh lah gitu. Tapi kalau lo begitu menghabiskan waktu untuk terus-menerus, aduh gue resah nih, gue gelisah nih. Waktu kan jalan terus ya, gitu. Pertanyaan berikutnya harusnya adalah, oke, gue resah nih. Entah gue tahu kenapa gue resah, entah gue nggak tahu jawabannya. Gue mesti ngapain ya biar gue nggak resah? Ini hal-hal rutin apa sih yang gue lakukan selama ini yang kayaknya perlu gue ubah deh. Supaya gue nggak berada di kotak resah ini, paling nggak gue geser dikit lah. Kalau tadinya gue di tengah banget sama resah, gue geser lah ke pinggir dikit gitu ya, ke pinggir yang agak cahayanya agak terang-terang gitu, mencoba hal baru gitu kan. Oh ternyata gue bisa loh gitu, itu bisa keluar dari resahnya. Cuman kalau resahnya dipikirkan, ya lo makin resah lah. Gelisahnya makin dipikirkan, lo makin gelisah lah. Cuman tadi gue setuju sama lo ya, yang membedakan 28-nya gue dan 28-nya lu adalah zaman gue kan nggak ada sosmed ya. Dan terus-menerus membandingkan diri kita sama diri yang orang tampilkan di sosmed ya, bukan diri sesungguhnya loh. Bukan diri sesungguhnya loh yang ditampilkan di sosmed itu. Everyone have their own battle. Betul. Cuman apa iya gini, lu lagi berjuang sesuatu, lu lagi punya tantangan sesuatu, terus lu tampilin di sosmed, kan lu nggak mau. Lu kan pengen terlihat, oh ye, gitu kan, kalau di sosial media gitu kan. Jadi yang mesti disadari ketika lihat sesuatu di sosial media, di balik itu, orang ini punya struggle, orang ini punya challenge. Jadi itu membuat kita nggak terbuai sama apa yang kelihatan di sosmed. Jadi diri sendiri ingat aja gitu. Sebenarnya setiap orang punya kok battle-nya, walaupun skalanya beda, jenis battle-nya beda gitu ya. Tapi each of us have our battle kok gitu. Jadinya ada 2 keyword nih. Yang pertama, ya guys. Yang pertama, kalau misalkan kalian sedang berada dalam sebuah keresahan gitu ya, jangan stay in keresahan itu gitu ya Kak. Jangan stay in keresahan sama jangan berlarut-larut. Memikirkan boleh, jangan berlarut-larut. Mikirin, kok gue resah sih? Jadi yang pertama, jangan berlarut-larut mikirin kok gue resah sih, gitu ya. Jangan berlarut mikirin kok gue resah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kalian galau karena melihat sosmed, yang di sosmed itu belum tentu yang sesungguhnya. Gitu ya. So, kalian gak usah khawatir dan gak usah overthinking. Gitu ya, Kak? Betul. Ingat aja, samain sama diri sendiri lah gitu. Gue kalau gue posting di sosmed, gue pasti ngasih lihat sisi gue yang gitu. Gue punya challenge gitu. Nah orang yang posting itu sama aja sama kita sebenarnya. Kalau mau ngebandingin ya, sama aja sebenarnya gitu. Nah itu kan kalau misalkan kita masih bicara tentang kita belum paham kenapa kita resah. Gitu ya. Kalau misalkan kita geser nih Kak, kayak misalkan gue udah paham kenapa gue resah nih. Gue resah karena yang tadi gue bilang itu, gitu. Atau dan orang-orang lain yang seperti gue bilang yang tadi ada yang pertanyaan-pertanyaan kapan nikah, kemudian dan sebagainya yang ada tuntutan sosial itu gimana menurut Kak Sari? Cara kita menyikapinya. Kita udah tahu nih, ini orang kapan datang nih, kita juga tahu ada kesulitan. Itu gimana Kak nyikapinnya menurut lo Kak?
pertanyaan lo tuh kalau buat kita orang Indonesia tuh wajar banget gitu. Soalnya kita tuh ya privilege dan challenge ya in the same way gitu, bahwa kita itu hidup nggak cuma hidup sendiri, punya keluarga inti, punya keluarga besar, punya keluarga lebih besar lagi gitu ya. Terus punya tetangga-tetangga yang penuh perhatian gitu. Jadi di satu sisi dia buat kita buat kita tuh privilege, karena kalau bayangin kalau tinggal di negara lain, kalau kita bandingkan sama negara lain yang ya udah lo hidup sendiri aja. Jadi temen gue ada yang sahabat gue tinggal di Belanda gitu ya, dia bilang tetangga apartemennya dia kakek-kakek umur 70 ya hidup sendiri, walaupun punya anak dia nggak mau diurusin anaknya juga ya cuman courtesy aja nengok orang tuanya gitu ya, tetapi tidak tinggal bareng, semua diurus sendiri 70-80 tahun gitu. Jadi si sahabat gue sampai bilang, aduh kalau di Indonesia tuh privilege banget ya, kalau kita udah 70-80 ya paling nggak ada tetangga ngobrol gitu ya, ada kalau misalnya keluarga jauh gitu, ada tetangga buat ngobrol, atau misalnya ada kelompok pengajian, kita bisa pengajian gitu ya. Jadi in a way itu sebenarnya privilege gitu buat kita. In a way tadi memang bisa karena kita datang dengan berbagai standar yang berbeda-beda ya, ukurannya beda-beda. Jadi emang kemudian standar beberapa generasi, jadi standar antar generasi itu juga beda gitu kan. Kan sebenarnya salah satu yang kalau buat gue ya di tahun 2000-an ke sini tuh buat perempuan terutama, buat gue tuh sebuah hal yang menyenangkan itu sebenarnya perempuan berkarir, mau berkeluarga atau nggak berkeluarga, orang tuh nerimanya sebenarnya jauh lebih lapang, lebih mudah ya dibandingkan sebelum tahun 2000-an gitu. Jadi di satu sisi perempuan-perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya tuh sebenarnya era sekarang nih aduh luas banget dan enak banget gitu ya. Gampang ya. Di satu sisi masih ada generasi kayak gua ke atas yang merasa bahwa normatifnya adalah ya lo harus berkeluarga, ya lo harus gitu ya. Kalau gue sih merasa yang kayak gitu-gitu tuh jadiin sebagai informasi ya, jadiin sebagai tanda bahwa orang-orang tuh perhatian sama kita gitu. Oke. Cuman nggak, artinya gini aja deh gue nanya sama lo, ketika ada orang bilang sama lu ya, lu kok kapan nikah sih misalnya gitu ya. Yang akan gini, yang membuat biasanya tuh bangkainya gini Kak, biasanya bangkainya gini. Kapan nikah? Gitu. Ya. Sini udah nikah, kamu kapan nikah? Itu kan kata-kata kayak senyum-senyum dalam tanda kutip senyum bangke gitu ya. Senyum-senyum pertanyaan. Gitu ya. Iya, langsung lo kapan nikah? Gitu kan. Ngeselin emang gitu. Itu kan pertanyaan datang ya. Yang bisa memutuskan gue mau bete, gue mau kesel atau gue mau biasa aja itu siapa? Keputusan itu ada di siapa? Di diri kita pastinya. Iya, benar juga. Kalau lo bete, yang bikin lo bete, emang orang itu kan cuma datang dan, lu kapan sih lo nikah? Ya ampun, sepupu lo udah nikah lo kemarin itu. Ya itu kan pertanyaan ya. Ya yang membuat keputusan lo bete atau lo biasa aja atau lo bawa bercanda siapa? Iya. Ya kita sendiri sih. Gitu. Iya makanya. Mungkin gue bisa kasih jawaban nih untuk yang perempuan langsung kalau misalkan ditanya gitu langsung jawab aja, doain aja semoga dapat jodoh gitu kan ya, kayaknya lebih enak gitu ya. Doain aja biar cepat gitu ya. Kalau misalkan nikah tolong sponsornya gitu ya kan gitu. Jadi bawa bercanda aja sih sebenarnya. Bercanda aja kan. Atau bahkan gini deh, kalau kayak gue tuh dulu bahkan gue tuh pernah ngalamin gue nggak niat nikah. Jadi gue bilang sama nyokap gue, kayaknya gue mau single forever nih, gue bilang gitu sama nyokap gue ya. Ini menarik nih. Jadi lo gak tau kan cerita ini kan? Ya, ini bisa cerita nih. Jadi gue bilang sama nyokap gue kayaknya mau single forever nih. Jadi udah lah ya, gak usah lah ditanya-tanya gue kapan nikah ya. Udahlah, kalaupun gue nikah nanti ya udah itu perubahan hidup sih. Tapi udahlah, gak usah tanya-tanya gitu. Jadi gue bahkan statement di awal gitu, karena maksud gue even gini loh, sekarang zaman sekarang tahun 2000-an tuh pilihan tuh ada sama kita kok. Iya, tapi kan kalau misalnya nih kayak Kasari barusan ya. Tapi kan beberapa orang di sana kan pasti ada yang merasa kayak
gue gak mungkin ngomong gini ke orang tua gue. Orang tua gue pasti melotot, jantungnya bisa copot gitu kan. Hah? Kamu mau? Gue nggak diajak ngomong sama bokap 3 bulan. Don't try this at home dulu ya. Don't try this at home dulu ya. Karena jantungnya bisa copot juga Kak, orang tua Kak. Gitu. Jadinya beberapa teman kita ada yang seperti itu. Gimana Kak? Pemuarga sehari ini. Gini, kan setiap pilihan ada konsekuensi. Ya nggak sih? Betul. Ketika kita membuat pilihan, gue mau menunda nikah, gue mau karir dulu, ini waktunya gue untuk berkarir. Dan gue tahu kalau gue menikah kemudian, kalau gue harus memikirkan juga gue menikah, bisa jadi gue nggak fokus gitu ya. Kan itu pilihan tuh yang kita bikin. Ya sadari konsekuensinya gitu. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu datang, itu kan bagian dari konsekuensi. Ya kita siapkan aja kayak jawaban-jawaban lu itu ya lo siapin aja gitu, siapin template lah ya gitu. Oke, kalau tiap lebaran gue ditanya kayak gini, oke ini jawabannya. Tiap lebaran sama, apa salahnya gue jawab dengan jawaban yang sama? Sih? Iya benar. Kalau kata sales tuh handling objection. Gimana cara kita menghandling objection kalau dalam pertanyaan-pertanyaan muncul kita tuh udah punya jawabannya gitu ya. Benar-benar. Itu pertama handling objection. Yang kedua, kadang memang kita nggak punya, gini lah, sebetulnya kayak beberapa teman-teman gue, keinginan menikahnya ada, gitu. Cuman yang namanya jodoh ya. Dan maksud gue, effortnya sudah dilakukan. Bergaul, masuk komunitas, gitu. Cuman kan jodoh, rezeki, umur, ya, itu kegantengan dan kecantikan, gitu ya, ditentukan oleh Tuhan, gitu ya. Tuhan ya, ini kata kunci juga nih. Jadi kalaupun sudah berusaha dan usaha itu kan kita tahu, kita yang berusaha. Bahwa tiap lebaran, tiap silaturahmi lo dapat pertanyaan yang sama, kan lo udah tahu juga. Lagi-lagi ya udah siapin aja pertanyaan, siapin jawabannya gitu. Jadi ada situasi di mana kita punya kendali bikin pilihan, ada situasi di mana kita udah berusaha cuman hasilnya belum gitu. Nah, nggak usah kemudian pertanyaan itu bikin bete gitu. Orang nanya tuh ya orang nanya juga intensi emang beda-beda sih ya. Ada yang emang polos nanya, ada yang provoking gitu ya. Ada yang kayak mau ngejorogin gitu kan. Emang beda-beda intensi nanyanya gitu. Cuman tadi yang jahat ya. Selalu ada yang jahat sekitar kita. Jahat. Jahat kamu. Orang boleh punya intensinya gitu. Dan intensi dia bebas, itu pilihan dia gitu. Iya sih. Kita punya pilihan untuk kita mau bersedih bete oleh pertanyaan itu atau mau kita ini kayak pengingat deh bahwa gue mungkin usahanya perlu beda nih, usaha gue yang sekarang mungkin gak pas. Atau gue tanya aja sama tante gue itu, tante ini dong punya kenalan nggak, kenalin deh gitu. Aku udah usaha nih, cuman belum dapet. Bisa gitu juga gitu. Terus ini kita lanjutin nih, maksudnya lanjutin perkaranya. Jadi gini, kalau misalnya ada orang curhat sama gue nih, curhat nih, ada sih satu orang curhat ya, cuman gue nggak mau sebut namanya ya. Ya nggak boleh. Dan nggak boleh sebut namanya ya, gitu. Walaupun ini. Kalau coaching, jadi kalau teman-teman nyari coach tuh enaknya gitu, coach confidential ya kan. Oke. Kalau misalkan curhat nih, selalu saja ada seperti gini, ada kata-kata gini nih, ada kata-kata seperti ini kayak, iya sih, gue juga nggak diem aja kok gitu, gue juga cari jodoh kok gitu, cari jodoh, kemudian yang nggak punya karir, yang belum, maksudnya yang karirnya belum memuaskan dirinya gitu ya, memfulfill dirinya, ya gue juga berusaha sekuat mungkin, tapi tuh hasilnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi gitu loh, maksudnya belum gitu loh. Bahkan yang gue baru-baru baca kan di tahun 2019 ini isunya baru lagi kan, millennial burnout namanya. Kalau situ kan udah pernah cerita dulu burnout kan. Nah ini sama nih, millennial burnout. Dan bahkan sudah menjadi isu, udah ditetapkan menjadi isu global sama WHO gitu kan. Gitu. Gue udah ngerasa, gue mencoba, gue udah merasa, gue mencari, tapi belum dapet juga gitu. Sehingga akhirnya gue merasa seperti kelelahan gitu, tapi gue gimana ya, tetap harus mencari gitu loh, gitu. Ada tuntutan society dan
ada keinginan dari gue juga yang pengen itu tuh tercapai gitu loh. Jadi kayak ada gregetan dalam diri, Kak. Kalau tadi kan kita bicara oke lah, pertanyaan-pertanyaan itu datang dari luar gitu ya. Tapi kalau ini tuh kayak pertanyaan dari dalam, Mbak. Gitu. Gue pengen banget dan itu tuh dipikirin terus, bikin terus. Bahkan ada yang sampai psikosomatis gitu loh. Ada yang sampai kena GERD gitu loh. Kayak wow, sampai kena GERD. Wow. Terus gue sejahat itukah, bukan sejahat ya, sebesar itukah dampak yang dipikirkan dari apa yang kita pikirkan kepada tubuh kita gitu loh. Gitu. Nah, terkait hal-hal yang seperti ini, orang-orang yang rasa-rasa ini dari dalam ya, dari dalam bukan dari luar. Menurut Kak Sari gimana? Iya. Pertama sih mind body emotion tuh satu gitu ya. Jadi ketika mind overwork, emotion overwork, ya body pasti overwork gitu ya. Jadi apa namanya itu satu sih gitu. Ketika mind dalam kedamaian, emotion dalam kedamaian, ya body sehat gitu. Jadi itu tuh berhubungan gitu ya. Dan studinya banyak lah tentang itu bahwa semuanya berhubungan. Nah keresahan itu dan kalau bicara balik ke quarter life crisis, keresahannya memang akan banyaknya datangnya dari dalam. Gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaan dari luar tuh mungkin akan men-trigger ya, tapi biasanya sih dari dalamnya memang udah ada pertanyaan gitu. Itu sebenarnya salah satu ciri ketika udah quarter life crisis itu kalau udah mulai meragukan diri sendiri, mulai merasa aduh kok gini-gini aja gitu ya. Atau udah mulai ini yang gue lakukan bener nggak sih? Ini yang gue lakukan sesuai sesuatu yang memang makna hidup gue nggak sih? Atau udah mulai nanya-nanya ini pilihan hidup gue nih bener nggak sih di sini gitu ya? Itu tuh emang itu sih itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu tuh pertanyaan-pertanyaan bahwa kita sedang mengalami keresahan internal dan gue tuh nggak suka kata krisis ya karena kayaknya ini banget gitu. Itu kayak mulai gini loh. Kalau udah seimbang, udah nyaman gitu ya. Nah, si internal pertanyaan-pertanyaan dari dalam diri tuh dia kayak yang tadinya susunannya rapi, bagus gitu. Wah, dia langsung berantakan gitu. Oke. Gitu. Jadi ya kayak statement yang merusak gitu ya. Nggak merusak sih ya. Statement itu tuh sebenarnya tadi balik ke yang gue bilang bahwa itu tuh kode buat kita bahwa di tahap hidup kita saat ini membutuhkan perubahan. Itu kode keras gitu. Itu alarm yang kalau diabaikan alarmnya, kita nggak luangkan waktu untuk either pause, either minta tolong profesional, either mencoba hal baru yang berbeda gitu ya. Kita abaikan aja dan kita terus melakukan apa yang memang biasa kita lakukan. Pertanyaan itu lama-lama gemaknya makin keras di dalam diri. Dan tadi lo bilang ketika pertanyaan itu gemaknya makin keras, maka udah itu bisa lari ke fisik gitu. Kemudian suasana hati kan jadi nggak nyaman ya, karena ibaratnya kayak mau tidur aja tuh kita mah diri masih nanya, nih gue besok kerja nih, bener nggak ya gue nyari duit di bidang ini gitu. Even mau tidur pun kan jadi juga nggak bisa tidur dengan nyenyak gitu. Dan ketika bangun pagi pun, aduh gue hari ini kerja ya, aduh males banget. Bahkan untuk memulai hari pun kan juga tidak memulai hari dengan penuh semangat gitu ya. Dan semangat tuh kan begitu lo memulai hari dengan memulai hari dengan suasana hati yang negatif, itu kan sepanjang hari pasti akan terbawa. Gitu. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mulai resah, mulai banyak pertanyaan-pertanyaan meragukan kemampuan diri sendiri atau mempertanyakan pilihan, itu kode untuk kita. Dan either kemudian pause dulu. Jadi gue punya teman, dia memutuskan sabbatical leave dari pekerjaannya. Jadi dia jelaskan ke perusahaannya karena sebetulnya dia cukup diandalkan di perusahaan itu dan orang kedua bosnya gitu ya. Cuman dia berada pada titik itu, aduh, gue punya anak 2 kecil-kecil,
Terus ini gue suka sih kantor ini karena situasinya, bos gue baik, sebenarnya ini. Tapi gue lagi nanya, ini bidang yang mau gue geluti nggak ya? Lalu apakah bidang yang gue geluti ini akan memberikan makna sama anak-anak gue nggak ya? Ini gue sebenarnya kalau nyari kerja di tempat lain masih dilihat orang nggak sih gitu, udah mulai gitu ya. Dan itu kayak bahkan belum 28 tuh kayak 26an tuh temen gue itu. Lebih cepet alarmnya ya? Iya. Makin kesini makin iya, cepet alarmnya sih kalau gue lihat sih. Iya. Dan akhirnya dia memutuskan sabbatical leave. Jadi dia minta unpaid leave dari kantornya dalam masa 3 bulan, dan kemudian nanti setelah masa itu berlalu dia akan inform ke bosnya apakah dia stay atau enggak gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak stay, dia memutuskan untuk leave. Walaupun kemudian di tahap yang sekarang dia kayak jadi excited karena jadi kayak nyari-nyari kerjaan lagi gitu. Terus satu sih yang dia syukuri waktu gue lebaran sempat chatan, dia bilang ini, gue syukurin ya, gue ngambil sabbatical leave, gue punya anak 2 kecil-kecil, gue jadi punya waktu untuk nemenin mereka tuh di masa goldnya mereka gitu. Dan gue rasa kalau gue waktu itu gue kerja, gue keluar kota sih rasanya seneng ya karena prestige, tapi gue suka pulang dengan rasa bersalah. Nah ini kayak 3 bulan gue di rumah ini, terus ternyata pandemi, anak gue mesti sekolah di rumah gitu ya. Ternyata ini tuh buat gue sebuah masa yang sangat indah gitu. Dan gue juga karena kemudian gue memutuskan untuk gue pause dulu gitu ya. Gue fokus sama apa yang ada di depan mata gue dan apa yang gue yakini bahwa ketika prinsip hidupnya menemani anak-anak bertumbuh gitu, terutama di masa golden age-nya gitu ya. Jadi dia bilang, aduh gue syukurin banget nih, sekarang gue lagi mulai nyari kerjaan lagi gitu, tapi gue nggak seresah kemarin. Gue struggle sih, gue masih ada challenge, dia bilang gitu. Tapi gue sekarang mencari pekerjaan baru itu tuh ada semangat gitu, dia bilang. Jadi emang kode sih, itu kode bahwa apa yang kita lakukan sampai di titik di mana kita berada hari ini itu tidak lagi serving our comfort zone. Jadi ya pause, mengambil tindakan, minta tolong, itu mesti dilakukan supaya bisa ketemu keseimbangan baru lagi. Gitu. Jadinya bisa dibilang ini tuh proses alamiah pendewasaan gitu ya, bahwa ini adalah sebuah fase yang nggak usah dilawan gitu kan, nggak usah dilawan, udah terima saja. Dan yang gue tangkap dari cerita lo ini adalah, gue setuju banget ketika temen lo tadi ini merasa bersyukur. Jadinya karena gue merasa bahwa dalam setiap vlog gue harus membawa sebuah ayat ya, sekaligus berdakwah dan bersyiar juga. Gue ingat seperti ini, dan ini gue agak-agak merinding juga sih. Jadinya ayat yang la'ing syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid itu. Yang kalau misalkan engkau bersyukur, maka akan kutambah nikmatku. Jika engkau ingkar, maka azabku amatlah pedih. Dan yang gue lihat di sini, kalau orang yang bersyukur, misalkan temen lo, aku merinding jadinya. Temen lo itu dia keluar, tapi dia mensyukuri, langsung dikasih rizkinya, langsung dikasih nikmatnya. Nikmatnya itu berbagai macam bentuknya. Betul. Kita nggak resah, merasa tenang dan merasa lega, itu adalah nikmat sebenarnya yang harus kita syukuri, benar nggak sih? Betul. Iya. Jadi kalau misalkan kita mempertanyakan, gue bekerja di sini udah benar apa belum ya? Kalau misalkan kita shift gitu ya, kita bersyukur, gue bersyukur udah diperkenalkan dengan pekerjaan ini. Gue jadi tahu gimana rasanya bekerja. Gue jadi tahu ternyata gue nggak cocok kerja di sini. Ini bukanlah jalan hidup gue. Ini bukan jalan terbaik buat gue. Kita udah ditunjukin. Kalau kita selalu bersyukur, hal-hal positif pasti akan datang. Nikmatnya langsung akan datang. Jadi kita nggak lama-lama merasakan resah, itu tenang. Bisa berpikir secara objektif. Kita bisa berpikir secara fokus gitu ya, terhadap sebenarnya persoalannya apa sih? Gitu, persoalan yang gue rasakan apa sih? Gitu. Dan itu kalau kita dapat, ya itu karena cerita temen lu tadi, gue sambungin sama ayat Quran, dan gue sambungin juga sama cerita gue juga waktu itu kan yang merasakan itu kan gue ngerasa bahwa
oke, sekian tahun gue mengajar gitu ya, gue nggak apa namanya, sekarang gue nggak tidak kosong kok badan gue sudah membawa banyak hal dalam diri gue kaya gitu loh, gue tahu gimana caranya berinteraksi dengan anak-anak, kemudian gue juga bersyukur dengan ini tuh gue jadi tahu bagaimana nanti gue mendidik anak gue kan jadi tahu trennya anak-anak tuh seperti apa, kemudian walaupun kayak begini, gue jadi banyak tahu gitu, dan gue jadi nggak takut untuk mulai hal yang baru, karena ketika gue mulai hal yang baru, gue udah punya banyak pengalaman gitu ya, dan gue merasa bahwa gue nggak mulai dari nol gitu loh, gue exactly nggak mulai dari nol, gue udah banyak pengalaman gue yang dulu gue pakai untuk mengakselerasi hal baru yang pengen gue lakuin, hal baru yang pengen gue tekunin, yang gue bilang ini passion gue, walaupun gue nggak tahu nanti kedepannya akan seperti apa gitu kan, tapi ya udah gue jalanin aja, gue syukurin aja gitu. Gue ngajak sama teman-teman yang ngerasa quarter life, yang orang-orang bilang krisis gitu ya, yang menurut gue kalau lo bilang krisis ya lo bakal merasa diri lo tuh bener-bener dalam krisis gitu. Makanya gue pakai transisi. Nah, lo ganti quarter life transition gitu. Lo ganti sekarang dari wordingnya ya kayak dari wordingnya lo ganti. Gue nggak lagi quarter life crisis, tapi gue lagi quarter life transition. Gue lagi bermetamorfosa. Banyak hal yang masih bisa kita syukuri gitu ya Kak. Benar. Jadi ya jangan terpaku sama krisisnya, tapi terpakulah pada bersyukurlah apa yang bisa kita syukuri, semua syukuri setiap hari. Bukan apa yang kita lewatin, tapi apa yang bisa kita syukuri setiap hari. Ya itulah, bersyukur sama ganti. Gue seneng tadi cara lo menjelaskan, ganti frame-nya gitu, ganti bingkai hidup kita tuh kita ganti gitu, karena cuman gantinya juga bukan cuma lip service ya, tapi juga bagaimana kita meyakininya gitu. Karena ketika kita punya keyakinan untuk mengganti pertanyaan yang kita ajukan ke dalam diri sendiri dengan fokus pada yuk bergerak maju, pertanyaannya itu membuat kita bergerak maju gitu ya. Maka ya udah kita akhirnya bisa melewati masa transisi yang berat itu menjadi lebih cepat gitu. Jadi kayak gue dan gini, gue juga senang tadi lo bilang bahwa yang pertama tuh sebenarnya emang terima kita lagi mempertanyakan diri sendiri. Terima lagi resah tuh ya udah terima aja, it's okay kok untuk menjadi resah. Poinnya jangan berlarut-larut. Poinnya ganti ketika rasanya kok gue jadi mikirin ini terus kok gue jadi malah sakit ya, itu kode lebih keras lagi bahwa pertanyaan harus diganti, pertanyaan yang datang di diri kita harus ganti gitu. Karena ibaratnya kayak gini deh, gue tuh gak tau ya, gue pernah waktu itu ngejelasin soal emosi negatif tuh. Anggaplah ini diri kita nih, terus kita resah, terus pertanyaan kita tuh soal apa sih yang bikin resah, kok kita resah gitu ya. Dia tuh cengkramannya makin kuat dan akhirnya diri kita makin kecil, makin dikuasai oleh pertanyaan yang resah itu. Kalau kita ganti pertanyaannya dengan oke, nih gue emang lagi resah nih. Oke. Dan kayaknya gue mesti ngerubah acara apa ya yang bisa gue lakukan supaya gue bisa keluar dari keresahan ini. Itu aja satu udah longgar tuh. Ditambah lagi pertanyaan misalnya, oke, gue bersyukur banget sampai di titik ini, aduh gue ketemu orang-orang sulit tuh ternyata membuat gue punya keyakinan bahwa gue bisa loh ngadepin orang-orang yang karakternya sulit, gue malah dipuji karena gue bisa melakukan itu yang kalau gue nggak kerja di bidang ini mungkin gue nggak punya keterampilan itu ya, keterampilan itu nggak ada di sekolah loh, gue dapetin karena gue di kerjaan gitu ya, itu dia longgar lagi. Semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke diri sendiri, semakin banyak apresiasi yang kita berikan sama diri kita sendiri, ya dia akan longgar. Dan kita tenang, kita bisa memikirkan langkah selanjutnya. Gitu. Jadi itu sih bahayanya kalau terus-menerus berada di keresahan itu gitu ya. Mau nggak mau emang harus
dipaksa tuh either kita memaksa diri sendiri atau ketemu sama sahabat kita kah, coach kah, yang bisa ngasih pertanyaan itu. Ya. Dan supaya cengkramannya agak longgar gitu loh, jadi bisa melakukan sesuatu gitu. Karena setiap orang ngalamin transisi kok, dan transisi maksudnya situasi yang membuat trigger yang membuat setiap manusia itu mengalami transisi itu ada kok. Faktanya ada. Cuman bagaimana kita menghadapi dan bereaksi terhadap itu kan yang menentukan. Betul. Oke, jadinya kuncinya adalah ketika kita merasa resah, rasain dulu ya, sadari dulu. Sedang resah, dan anggap itu sebagai alarm. Gitu. Setelah itu baru kita mengganti pertanyaan-pertanyaan, kita bertanya-tanya dalam diri, kemudian kita mengganti pertanyaan-pertanyaan itu, gitu kan. Kemudian kita coba beraksi gitu ya, beraksi melakukan suatu hal-hal yang baru. Oke. Oh, terus tadi tuh yang mau gue tambahin tadi dari cerita lo sama gue jadi keinget temen gue gitu ya. Tidak mudah membuat pertanyaan yang tadinya memikirkan resah, kemudian membuat pertanyaan untuk keluar dari keresahan itu tidak mudah, satu. Lalu tidak semua orang punya keberaniannya. Karena kan gini ya, kalau kita udah di kerjaan, apalagi kalau kerjaannya bagus lah gitu ya. Kerjaan yang bagus, jaminan bagus, terus ada prestige gitu ya. Itu biasanya taruhannya tinggi tuh ketika kita merasa di tengah-tengah, aduh tapi kok gue nggak happy ya dengan kerjaan ini, walaupun semua reward, semua pengakuannya itu orang ngelihat kita, lo kerjaannya keren, lo pergi ke luar negeri apa segala macam, cuman mulai resah tuh biasanya gitu ya. Nah itu tuh perlu keberanian perlu keberanian dan leap of faith untuk menerima, menyadari si kode tadi itu, damn gue resah nih. Gue pause dulu deh, gitu. Gue sharing dulu deh sama temen gue, gitu ya. Kayaknya gue perlu readjust life purpose, perlu readjust atau mencari hal baru yang bikin gue fulfill. Either di kerjaan yang sekarang, atau memang harus mencari kerjaan lain. Gitu. Gue sih nggak suggest untuk selalu pindah karir gitu ya, karena pindah karir bukan berarti kemudian jadi solusi yang bagus juga gitu ya. Apalagi zaman kayak sekarang nih kita nyari kerjaan cukup susah gitu ya. Bisa jadi cara kita melihat pekerjaan atau fokus di jenis pekerjaan di area mana yang memberikan kita kedamaian. Jadi gue punya coach satu, dia baru pindah ke sebuah organisasi. Kemudian dia sama sekali nggak happy dengan prinsip organisasinya, dengan cara organisasinya beroperasi gitu ya, yang membuat dia stres dan sakit tuh, kumat gitu, asmanya sampai psikosomatik. Sama kayak temen lo yang GERD gitu ya. Yang menarik kemudian dia cerita sama gue bahwa dia tuh terlibat dalam sebuah grup kecil yang fokusnya di pengembangan pesan penyuluhan melalui sosial media, dan dia sangat happy mengerjakan itu. Walaupun ketika dia mengerjakan itu, dia nggak dapat bonus karena itu kayak di luar di luar scope of work-nya, di luar job responsibility-nya gitu ya. Tapi dia dipercaya untuk ikut dalam kelompok kecil itu gitu. Dan akhirnya dia menemukan gitu, oke, ini di organisasi yang sekarang dan saya saat ini tidak punya pilihan, saat ini secara finansial ini yang saya punya, ternyata relung yang bikin saya happy. Jadi kemudian yang dia lakukan adalah dia membuat dirinya punya kesempatan untuk ketika bekerja membuat dia happy adalah dia memikirkan dia berkontribusi ke kelompok kecil ini gitu. Jadi even dalam situasi yang tidak memungkinkan, kalau kita mau cari apa sih yang gue seneng lakukan, apa sih yang bikin gue happy di sini, value-nya apa sih buat gue gitu ya. Bisa jadi hal yang nggak menyenangkan itu, situasi yang kita rasa kayaknya nggak menyenangkan semua, ada sih yang kecil-kecil yang kita bisa untuk sementara itu menguatkan kita lah menjalani transisi ini gitu. Betul. Nah ini salah satu hal yang menarik deh. Ada tiga key point. Yang pertama tadi kata-kata kasar yang kita jangan cuma lip service, tapi kita harus meyakini gitu ya.
Ini satu nih. Jadi ini kan seperti mengimani apa yang pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita gitu kan. Benar. Karena tadi kan lo bilang kalau lo yakin pertanyaan krisis, ya lo di krisis terus. Iya, benar. Ya, itu satu. Yang kedua adalah, kok gue tiba-tiba lupa nih. Courage and leap of faith. Leap of faith. Berani membuat keputusan, berani untuk mencari hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan. Tapi kok concernnya nggak di situ. Concernnya tadi di mengimani, kemudian life purpose. Iya, tadi ada tersirat sedikit life purpose, tapi menurut gue ini sangat ini. Yang kemudian yang ketiga adalah kita nggak mesti keluar dari karir. Kita nggak mesti keluar serta-merta pindah karir gitu. Ini pertanyaan banyak orang soalnya. Apa ini karir gue? Apa gue pindahin langsung? Itu kan pertaruhannya banyak. Ya kan? Seperti yang gue bilang tadi, cerita gue kan. Kalau gue keluar, gue akan begini, gue akan begitu, gue akan mulai dari awal. Banyak konsekuensinya. Nah, kalau misalkan tadi, dari yang pertama mengimani, itu kan berarti kan belief. Ya, kita mengimani dulu nih. Pertanyaan-pertanyaan itu bahwa ini kita lagi dalam keadaan transisi. Kita imani dulu bahwa kita akan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, life purpose. Kita readjust lagi. Sebenarnya life purpose kita apa gitu kan? Sebenarnya tujuan hidup kita tuh kemana sih gitu loh. Sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus mencari ini supaya kita tahu sebenarnya apa sih yang bolong dari dalam hidup kita. Kalau misalkan merefer ke tadi cerita tentang temen lo, dia kan udah menemukan yang ini ada yang bolong, tapi gue bisa ngisi di tadi tindakan tadi, di kegiatan tadi. Jadi nggak serta-merta kita harus keluar karir dulu, nggak harus gitu loh. Kita cari dulu nih apa yang bolong. Dan gimana caranya kita mengisi kebolongan ini while kita masih meneruskan pekerjaan yang sedang kita jalani sekarang. Gitu. Ya kan? Jadinya benar banget itu. Tiga hal ini tuh kayak bisa jadi jurusnya teman-teman yang lagi merasakan kebingungan, terutama dalam karir misalkan gitu ya. Ini specifically dalam karir sih. Apakah ini pekerjaan gue? Apakah gue harus tetap berada di sini? Atau gue harus keluar? Kalau gue keluar gimana? Gue nggak punya gaji segala macam, banyak pertaruhan segala macam. Gue usah pusing-pusing. Ya imani dulu bahwa Anda sedang berada dalam transisi. Yang kedua adalah cari apa yang bolong. Apa sih yang nggak ada dalam pekerjaan ini? Apa sih yang masih bolong-bolong gitu, cari life purpose-nya. Yang ketiga, kalau dapat life purpose-nya, cari kegiatan yang bisa mengisi kekosongan dan bisa memenuhi tujuan hidup kita. Gitu loh. Jadi ya biarin ini karir kita ini mendanai kita untuk mencapai life purpose kita. Gitu loh. Ini dan sangat bisa jadi buat exercise, buat orang-orang yang nggak berani, yang level courage-nya, aduh gue kalau pindah banget, gue hilang gaji banget, gue nggak bisa itu gitu ya, karena gue ada cicilan gitu. Ya buat exercise aja sih gitu. Nanti kan ada titik di mana, oke, gue loncat nih sekarang. Apapun itu ada, bisa gitu. Iya betul. Gue merasakan itu soalnya. Sama satu lagi, Steph. Satu lagi itu gini, gue kalau ngadepin gini ya, kalau ada coach yang datang dengan, aduh gue nggak punya untuk sekarang nih, ini masalah untuk kerjaan, emang gue udah harus terima ini, gue nggak bisa nih mesti kerja di sini, gue nggak punya pilihan lain untuk saat ini gitu ya. Tapi gue nggak tahan nih, gue udah nggak tahan, gue udah kayak aduh gue udah ini banget gitu ya. Ini ada nih, pasti ada. Teman-teman simak baik-baik. Okay. Jadi gue suka ngasih pertanyaan gini, kalau situasi yang lo rasa ini sangat menyiksa lo ini, situasi yang sangat membuat lo stres ini adalah guru atau sekolah, sebenarnya dia lagi ngajarin lo apa? Satu. Terus yang kedua, kalau lo mau lulus dari sekolah ini, apa yang lo harus lakukan? Dua tuh pertanyaan. Wow. Gue bisa bilang ini so powerful question. Powerful banget. Nanti gue kasih captionnya pokoknya. Yang tadi pertanyaan tuh gue buat captionnya ya, jadi bisa dibaca gitu. Dan bisa lo screen cap nanti. Coba lo pajang, misalkan ada mukanya, biarin mukanya lo gunting nggak apa-apa. Pertanyaan. Nggak apa-apa.
Mukanya lo gunting nggak apa-apa. Pas pertanyaan tadi muka gue deh nggak apa-apa ya, biar muka gue yang digunting. Oh, Biar gitu. orang. Kalau digunting juga dong. Kalau digunting juga dong, gimana sih Kak Adil? Enggak, maksud gue pas pertanyaan tadi, nanti gue edit pas muka gue gitu. Jadi ntar yang biar digunting mukanya gue aja. Oh gitu, ya. Baik nggak gue? Gue kan nolongin temen gue. Gitu. Pertanyaan lu panjang, baik-baik. Lu merasakan gitu. Kalau misalkan. Oke, kalau lu berada di situasi yang buat lo tuh rasanya tersiksa banget, susah banget, tapi lo saat ini merasa tidak punya pilihan lain, memang harus berada di situasi penuh siksaan ini, pertanyaannya yang pertama adalah, kalau situasi ini adalah guru atau sekolah, dia ini lagi ngajarin lo pelajaran apa? Satu, ya. Yang kedua, kalau lo mau lulus dari si sekolah ini, cara-cara apa yang lo harus lakukan supaya lo bisa lulus nilainya bagus? Dua. Beginilah rasanya kalau ngobrol sama coach. Ditanyain, pertanyaan yang benar-benar gila sih, ya. Powerful banget. Gue kalau ditanyain kayak gini, gitu saat kemarin gitu kan. Cuman kemarin gue nggak sampai menyiksa sih, gitu. Kalau ini, dan gue masih banyak pilihan. Dan kalau teman-teman merasa menyiksa dan punya banyak pilihan, nih pakai jawab nih pertanyaan. Merasa sedang tidak punya pilihan. Sebenarnya kita punya pilihan, cuman kadang-kadang kita nggak bisa lihat pilihan kita sendiri. Dan itu manusiawi lah, gitu. Nah, ya ingat-ingat kalau yang merasa tidak punya pilihan, nih catat pertanyaannya. Kalau kalian bisa jawab, problem solve. Asik. Dan jawab. Problem solve. Karena pertanyaan jawaban dari dalam kalian sendiri. Karena kalau kita sebagai coach itu, kita meyakini bahwa semua pertanyaan hidup kalian itu bisa kalian jawab sendiri. Karena kita sudah memiliki segalanya. Ya, dan variasi pertanyaannya tergantung kebutuhan. Kalau lo pengen buru-buru keluar, ya udah, cara apa yang bisa gue lakukan untuk lulus dari sekolah ini dengan cepat dan nilainya bagus? Nah, tuh. Kalau tambah aja. Greget, ya. Jadi kalau misalkan mau catch up langsung sama Kak Sari, ya bisa langsung follow Facebook-nya. Instagram aja, Instagram. Facebook gue isinya receh. Oke. IG-nya ada di sini, ya. IG-nya dia nih, ya, sebelah sini ada IG-nya dia. Ya, langsung follow aja. Langsung bisa ngobrol-ngobrol langsung Kak ya? Chat langsung, ngobrol-ngobrol dulu, DM. Wow. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu bagi kalian untuk menghubungi orang-orang yang emang kompeten untuk bisa mengatasi atau membantu kalian mengatasi keresahan kalian. Oke. Kak, sebagai penutup di sesi obrolan kita siang hari ini, apa yang bisa Kak Sari, insight apa yang bisa Kak Sari bungkus, Kak Sari, kalau bekal tuh kayak disusun-susun gitu ya, untuk bisa dibawa teman-teman pendengar atau penonton, untuk nanti bisa dibawa dan dimakan oleh mereka nanti. Mudah-mudahan enak ya bekalnya ya. Ya. Dimasakin mami. Aduh, enak kalau dimasakin mami. Jangan dimasakin kayak gue, masakin gue kagak jelas rasanya. Oke. Yang pertama adalah dalam setiap babak hidup pasti akan ketemu yang namanya transisi. Karena manusia terus bertumbuh dan terus berubah. Dan ketika transisi itu biasanya tadi ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin resah. Disadari, diterima, lalu cari cara. Gimana caranya supaya masa transisinya bisa cepat dapat keseimbangan baru. Nah, itu bisa macam-macam caranya. Dan yang jelas akan membutuhkan keberanian untuk keluar dari keresahan itu perlu keberanian. Lalu yang kedua, di-assess lagi life purpose kita di babak hidup yang sekarang, itu apa, dan
kedepannya life purpose kita apa. Bisa jadi berubah, bisa jadi tetap untuk konteks yang berubah, bisa jadi memang berubah. Gitu. Lalu ya ambil aksi lah. Jangan lama-lama bertanya. Lama-lama bertanya sakit ntar. Ketika sakit nggak bisa ngapain. Jadi take action. Gitu. Itu. Oke. Makasih Kak Sari. Kalau dari gue sih simple aja. Ya gue ingat yang namanya kita punya contoh Colonel Sanders yang baru sukses tuh umur 65-an. Ya kita punya contoh J.K. Rowling yang baru sukses tuh umur 38-an. Ya. Jadinya kalian yang masih 25, gak usah pusing-pusing kalau misalkan kalian belum merasa sukses. Karena Colonel Sanders masih jauh lebih tuir daripada kita, ya. J.K. Rowling masih jauh lebih tuir daripada kita, gitu. Dan gue inget satu quotes yang kemarin gue baru baca. You only live once. Kita taunya itu ya, you only live once. Tapi itu salah. Yang benar adalah you only die once, but you live every day. Gitu. Jadinya lu masih punya banyak waktu. Punya banyak waktu. Gak usah pusingin hari ini. Gak usah, si ini lagi ada di sini sekarang. Gak usah lu pusingin. Lu live every day. Lu bisa ngejar dia kapan aja. Lu bisa sukses kapan aja. Dan lu bisa memenuhi, lu bisa memuaskan diri lu kapan aja. That's it. Kak Sari, sekali lagi, terima kasih atas insight-insightnya. Ngobrol-ngobrolnya. Sangat-sangat menginspirasi dan mencerahkan gue secara pribadi, dan semoga bisa mencerahkan teman-teman kita di luar sana ya Kak. Amin. Ya teman-teman kita yang umurnya yang masih quarter lah, quarter hidup ya. Gue juga quarter loh. Gue juga nggak tahu gue quarter. Kalau misalkan besok gue meninggal, gue udah full berarti. Ya kan? Kalau misalkan bilang quarter life ya. Quarter itu subjektif. Oke Kak, thank you. Thank you. See you. Jangan dimatiin dulu. Oke. Terima kasih. Ya, see you Kak, see you. Oke guys, kalau kalian merasa ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan komen, kalau misalkan kalian mau kita ngebahas hal-hal lain, komen aja di bawah. Insya Allah gue bakal mengajak mereka-mereka yang expert di bidangnya, ya, dan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke guys, jangan lupa share juga. Kalau misalkan kalian merasa enggak, ya mungkin ke teman kalian, atau temannya teman kalian, atau adik ketemu gede, gitu ya, yang merasakan hal yang sama, boleh dikasih, biar terlihat ada perhatian gitu loh. Ya. Oke, thank you, see you, bye-bye.